Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama podcast Masalah dan Doa, di mana di podcast ini kita banyak bercerita, berbagi, sekaligus memberikan banyak solusi buat semua khalayak. Nah, untuk spesial malam hari ini tentunya kita selalu didampingi oleh guru kita, Kiai Haji Irfan Sidni. Apa kabar, Kiai? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kiai, alhamdulillah. Oke, untuk hari ini sepertinya kita mencoba memberikan sebuah solusi mungkin ya, dimana saat ini yang tadinya virus si COVID-19 ini yang sudah tiada dan semua sudah tervaksin, sudah dilakukan semuanya, ikhtiarnya sudah, ternyata muncul lagi nih Kiai. Si Om. Yang lebih keren lagi nih om-om satu ini udah mulai nakal ya. Namanya ya Omnicorn itu. Nah, menyikapi tentang pandemi yang mungkin atau COVID yang rawis-uwis nggak selesai, ini kayaknya bakal terus berdampingan. Kayak sinetron tersanjung, Bang. Oh ya, kayak sekarang tuh kayak layangan putus. Udah nggak ada tersanjung, sekarang layangan putus. Hati-hati ya. Kalau dulu bilangnya layangan telap, Bang. Layangan telap. Nah, buat teman-teman semua pendengar setia dari podcast Masalah dan Doa, harapannya hari ini kita juga bisa menemukan solusinya ya, manfaatnya tentunya selain dengan doa dan juga ikhtiarnya. Setuju. Nah, khusus hari ini kita itu mau ngebahas tentang sesuatu yang memang sudah banyak mujarabnya, banyak banget manfaatnya. Dan di Quran juga dibahas. Dan di sini di Quran pun dibahas. Apalagi kalau bukan yang udah akrab dengan kita namanya madu ya. Dulu mungkin buat kuat lah, buat kesehatan lah. Yang kita tahu semua itu hampir semua cuma tahu madu itu cuma banyak manfaatnya. Tapi sebetulnya ada nggak sih Kiai, dari semua manfaat yang ada di madu itu sebetulnya apa sih intisari yang di dalamnya? Unsurnya ya, Bang. Unsurnya lah, mungkin elemennya atau mungkin apa ya, spesial dari madu ini kandungannya apa sih yang bisa menyebabkan ini madu punya banyak manfaat? Kan kita pengen tahu ya. Sama halnya kita punya sesuatu, ini jagoan banget, tapi dibaliknya siapa sih dia ngajarin? Sama halnya kayak ini madu. Dan kalau nggak istimewa nggak mungkin disebutkan di Al-Quran. Betul. Dan sayangnya orang cuma dikasih tahu hanya manfaatnya, tapi sejarahnya, unsurnya tentang si madu ini, dan tentunya pasti adalah yang kita bisa ambil dari Al-Quran ya. Itu. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Bang Ucup, Bang Andri. Jadi begini Bang Ucup, Bang Andri, dan sahabat-sahabat sekalian. Manusia ini kan tidak lepas dari 4 unsur. Ada unsur nari, api, ada unsur turobi, tanah, ada unsur hawai, udara, ada unsur mai, air. Manusia tidak bisa nih lepas dari 4 unsur ini. Manusia pasti memerlukan api, pasti bergantung dengan tanah, bergantung dengan udara, bergantung dengan air. Nah, 4 unsur ini sesuatu yang pasti melekat di dalam semua manusia. Kalau ada orang yang hilang saja satu unsur ini, maka dia pasti akan mengalami kesulitan dan sakit lah. Taruhlah di dalam diri kita unsur panasnya tidak ada, unsur apinya tidak ada. Apa yang terjadi? Sudah dingin semua. Atau kita hidup di mana udara tidak ada. Atau kita hidup di mana tanah tidak ada. Di mana api tidak ada. Coba seperti apa? Nah, maka 4 unsur ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tergantung lah manusia terhadap 4 unsur ini. Maka 4 unsur ini punya nilai yang sangat spesial. Nah, dari 4 unsur ini kemudian ulama-ulama ini membagi lagi nih, menurunkan lagi dengan nama tabiat. Nah, tabiat ini juga ada 4. Ada haroroh, panas, ada yabusah, kering, ada rutubah, dingin, ada burudah, ada rutubah, basah, ada burudah, dingin. Jadi 4 nih, ada kering, ada dingin, ada basah, kemudian ada panas. Ada 4. Nah, dari 4 tabiat ini, kemudian unsur api tadi itu, unsur api ini diturunkan menjadi api ini tabiatnya adalah haroroh yabusah.
dia panas sekaligus kering. Ini api ini. Berarti kalau dia nari api, dia unsurnya adalah haroro yabusah. Kalau dia hawai udara, maka dia tabiatnya adalah haroroh rotubah, panas dan dingin, panas dan dingin. Panas dan basah. Maaf, rutubah itu basah, panas dan basah. Jadi hawai udara ini kan panas, tapi dia sekaligus juga basah. Gitu kan. Ma'i dia rutubah burudah, dingin dan basah. Air ini kan tabiatnya dia dingin sekaligus dia basah. Kalau turobi ini yabusah burudah, dia kering sekaligus dingin. Itu tanah. Tanah. Nah, manusia juga punya tabiat begini nih. Kalau manusia harorohnya, panasnya ini dia terlalu tinggi, maka dia harus diimbangi dengan burudah, dinginnya. Gitu ya. Jadi misalkan ada orang sakit panas, itu kan biasa dikompres. Kompresnya itu kan pakai air apa itu? Air dingin gitu. Terus ada orang kedinginan, maka harus diapain? Dihangatkan. Nah, jadi ada 4 tabiat ini. Kalau manusia ini dia turun atau tidak mengalami keseimbangan, maka yang terjadi adalah manusia ini akan mengalami ketidakseimbangan yang itu menyebabkan dia sakit, gitu ya. Nah, terkait dengan madu ini tabiatnya adalah harun yabis. Dia panas dan kering. Jadi unsurnya adalah api. Nari. Jadi asal ini aslun atau madu ini itu tadi tabiatnya adalah harun yabis, kering dan panas dan kering. Nah, tanda sesuatu itu unsurnya atau tabiatnya adalah panas dan kering, itu adalah salah satunya dia punya kecepatan. Dia punya aktivitas yang cepat lah, yang besar. Arti orang ini energik gitu. Jadi karena aslun ini atau madu ini adalah unsurnya harun yabis, maka madu ini berfungsi untuk sesuatu yang sifatnya tadi itu energi, stamina, kecepatan gitu kan, menaikkan kalau dia ini lemah gitu ya, maka kemudian dinaikkan. Karena dinaikkan itu kenapa? Karena dia unsur harun yabisnya itu. Panas dan apinya. Ada orang misalnya ejakulasinya atau orang lemah syahwat, itu kan berarti harus dinaikin dulu gitu. Nah, tapi ketika dia ini sudah sangat tinggi syahwatnya, jangan dikasih madu. Bahaya. Makin tinggi dikasih sesuatu yang sifatnya buruda, yang rendah lagi gitu. Jadi, nah, pengetahuan terhadap unsur atau tabiat setiap barang ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi, nah, kenapa kok madu ini sesuatu yang sangat penting buat manusia, buat kesehatan? Karena tadi madu itu unsurnya adalah harun yabis, dia panas dan kering. Nah, karena dia panas dan kering, saya lagi ini disampaikan, karena dia panas dan kering, maka dia cocok untuk berbagai macam keperluan tubuh manusia yang sifatnya tadi itu lemah menjadi segar lagi, kembali lemas menjadi sehat lagi gitu ya. Terus pokoknya sesuatu yang sifatnya spirit lah, atau sesuatu yang buat energik lah. Nah, kalau nih andaikan madu itu kan ada busanya kan ya? Ya, yang sarangnya itu. Busa, buihnya. Kalau buihnya itu dibuang, dikatakan di sini wa iza naza'at rogwatuhu wa iza nazat rogwatuhu. Kalau busahnya itu, busah madunya itu dihilangkan, soro haron rutuban, maka dia tidak jadi panas dan kering lagi, tapi dia menjadi panas dan basah. Jadi harun rutuban. Jadi dia menjadi panas dan basah. Jadi unsurnya atau tadi itu tabiatnya menjadi berubah. Yang ini bagus untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di dalam tubuh manusia. Panas dan basah. Jadi, itu. Ya, kalau tadi buihnya dibuang. Okay. Gitu ya. Dan dia juga bisa bagus juga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit
yang sifatnya kering gitu ya, sifatnya kering itu ya tadi misalnya kalau ada orang terlalu banyak energinya terlalu tinggi atau sawat terlalu tinggi, kasihnya yang bunya dibuang. ya dia minum madu tapi busanya Dibuang. biar nanti dia jangan tidak salah harun nih. habis Iya, ini jangan menjadi salah. turun dia harun Iya. rotubun gitu ya. Nah, kalau dia nih kita nyampur-nyampur sini. Kalau dia dikumpulkan, kalau dia nanti digabung itu Diaduk. madu dicampurkan dengan milhi dengan garam, Oh. kemudian dia dioleskan ke bawah lisannya anak kecil, di bawah lisannya anak kecil itu, di bawah lidahnya anak kecil itu. Anak kecil yang allazi la yatakalam, yang belum bisa ngomong gitu ya, maka takallama sari'an wasdada fasohan, maka dia bisa ngomong secara cepat dan dia bisa bertambah fasihnya. Jadi kalau ada anak kecil yang belum bisa ngomong gitu, pada waktunya dia udah bisa ngomong, dia harus ngomong, tapi kok dia masih lambat ngomongnya, belum fasih juga, maka ambil madu, tapi madunya itu jangan yang pakai jangan ada busanya gitu. Karena tadi kalau dia masih ada busa, maka dia tabiatnya harun yabis, panas dan kering. Tapi kalau udah dihilangkan busanya, dia menjadi harun, dia menjadi panas dan basah. Nah ini contoh kalau dia menjadi panas dan basah dan kemudian dicampurkan dengan unsur garam gitu ya. Nah, maka kemudian dioleskan ke dalam lisannya anak kecil yang belum bisa ngomong, maka takal lama sarian, dia bisa bicara dengan cepat. Jadi intinya singkatnya adalah bahwa kenapa madu ini punya banyak potensi kesehatan, karena madu itu punya unsur yang tertinggi dia, harun yabis gitu ya. Harun yabis itu nari, api. Nah, api itu adalah sesuatu yang tertinggi dari 4 unsur yang ada gitu loh. Nah, pengenalan kita terhadap tabiat di dalam setiap benda atau barang ini menjadi sangat penting gitu. Sebab agar tidak over. Tadi tidak over. Orang sudah panas gitu kan, orang sudah energi tinggi, dikasih panas lagi gitu. Makin pecicilan ya kan. Kira-kira begitu. Kalau Bang itu lagi minum madu dicampur kurang. Jadi tapi bahaya juga nih buat bu ibu ya. Jangan sampai bapak udah pecicilan ditambahin madu lagi, buang dulu buihnya. Buang dulu buihnya. Jadi kalau yang terlalu tinggi staminanya, maka dia harus dibuang. tanpa buih. Berarti Nah, saya pikir itu informasi singkat terhadap apa gitu kandungan-kandungan yang mungkin perlu diketahui dari madu madu. ini ya. Selebihnya kan memang hadisnya juga ada, kemudian Quran juga ada, bagaimana kemudian faedah-faedah di dalam madu itu seperti apa, kan semuanya kan juga sudah diketahui lah gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan gini, man mata wa fi jasadihi sayun minal asal lam tamsas sunar. Orang yang mati di jasadnya ada sesuatu dari madu, masih ada madu, dia tidak tersentuh api neraka. Coba. Ini hadis gharib ini. Ini hadis segitunya. Tapi ini yang tidak kebetulan, yang disengaja. Gue kok mati siramin madu aja. Bisa. Artinya baginda Nabi sampai segitunya. Luar biasa. Jadi seperti itu ya, udah jelas ya. Gitu. Jadi kenapa dia tidak bisa tersentuh api gitu ya? Itu ya faedahnya ya. Baik. Oke, berarti mungkin sedikit kita kasih summary ya, bahwasannya madu ini sudah jelas di hadis, di Al-Quran dinyatakan bahwasannya dia itu adalah harun yadis ya, di mana yang memiliki unsur dari api yang juga memiliki beberapa tabiat, which is memiliki 2 tabiat ya. Yang satu adalah sebagai api yang bisa menjadi panas dan kering, tapi satu lagi adalah yang panas dan basah. Perbedaannya kalau secara fisik berarti dilihatnya adalah madu dengan buih atau busanya, atau madu tanpa buih gitu kan ya. Kalau madu dengan buih itu adalah orang-orang yang memang butuh stamina yang oke, bapak yang biar nggak lemes-lemes banget, anak yang memang kok agak males-malesan, boleh dikasih madu. Sama halnya kalau ternyata kita madu
untuk anak-anak yang memang ternyata udah hyper segala macem atau bapak yang memang pecicilan banget ya kan, itu mungkin supaya jadi istilahnya sugras kan ya, istilah itu sugras gitu kan, itu dikasihnya adalah madu yang tanpa buih. Dan yang paling penting lagi, ini yang paling banyak masalah juga adalah untuk anak yang memang masih susah bicara, yang di saat yang mereka udah harus bicara, itu ada satu bocoran gitu, itu adalah kita pakai madu yang tanpa buang buihnya, dicampur sedikit garam, dilakukan di lisannya. Tapi hati-hati jangan sampai lisan bapaknya, ntar dia ngaku dari mana. Sama ini juga Bang, ilmu juga. Orang tua dulu jangan kerik lagi tuh anak lidahnya pakai uang recehan. Katanya biar gacor. Pakai gunung beo. Iya. Sekarang jadi pakai madu nih. Oke, ini alhamdulillah Kiai akhirnya Bang Yusuf, Bang Andri, Kiai, hari kita jadi tahu manfaat madu, dan ada lagi madu yang bisa lebih manfaat lagi nih, kebetulan dari yayasan kita, dari teman-teman Al-Hikam. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di balik Menbehalf ataupun semua istilahnya saintisnya yang mempelajari, yang melihat secara faktualnya, bukti nyatanya di hadis ataupun Al-Quran, selain bimbingan dari Kiai Haji Irfan Sidni, juga kita ada yang namanya Al-Hikam, ya kan? Jadi Al-Hikam ini yang memang istilahnya pusat inkubatornya nih, saintisnya. Nah, kebetulan nggak cuman hanya dengan manfaatnya, akan lebih manfaat lagi kalau ternyata disupport juga oleh doa-doa yang diberikan oleh teman-teman Majelis Al-Hikam. Nah, yang spesial di sini, selain kalau mau tahu detailnya tentang si manfaat madu, story-nya apa, bisa dilihat di podcast Masalah dan Doa. Ada di YouTube juga, podcast Masalah dan Doa, di YouTube-nya Sinau Rasa. Di YouTube Sinau Rasa, atau mungkin bisa langsung ke Spotify, itu ada di podcast Masalah dan Doa. Plus madunya udah ada ya? Sudah. Madunya apa Farhani namanya? Madu Farhani. Madu Farhani. Nah, ini udah ada nih madu yang dihasilkan dari teman-teman atau lab Al-Hikam ya. Jadi dari laboratorium Al-Hikam ini itu sudah ada nih yang disertai dengan doa, namanya madu Farhani 165. Madu Farhani 165. Apa tuh artinya Farhani ya? Falak ruhani. Dan secara itu kan gembira. Oke. Menyenangkan. Harapannya orang minum madu itu jadi senang. Papa jadi menyenangkan, anak-anak menyenangkan gitu ya. Nah, itu kalau kita pengen dapat madu Farhani itu di mana? Kita bisa langsung buka di website kita, Bang. Oke, mungkin buat teman-teman yang para pendengar setiap podcast Masalah dan Doa ataupun YouTube Sinau Rasa, pengen tahu madunya di mana, bisa cek langsung di websitenya www.falakruhani.com, atau mungkin bisa langsung get order direct ke 0811 889 308 ya. Masalah harga langsung aja ngomong sama adminnya karena banyak promonya ya. Oke, madu Farhani ya. COVID nih, ya, zaman COVID tadi kayak kita ngebahas masalah anak sama bapaknya doang ya. Nah, COVID ini sama halnya dengan COVID, udah pasti kalau dokter kan untuk stamina ya. Kalau orang COVID kan dia udah elemen tubuhnya itu banyak yang terkontaminasi. Nah, cuman lagi-lagi jangan sampai jadi salah, selain anjuran dokternya apa, tapi belum ada sih yang namanya dokter, saya minum madu dilarang nggak? Tapi dokter nggak pernah tahu pakai buih atau tanpa buih. Nah, itu yang spesial dari podcast Masalah dan Doa ataupun Madu Farhani ini. Disitulah spesialnya adalah kita jadi tahu sekarang tanpa buih atau dengan buih. Itu ya. Jadi satu lagi tambah, misalkan ada orang gemuk banget gitu ya. Ini saya. Kasirul lahmi, banyak dagingnya, itu jangan minum madu yang nggak ada buihnya. Salah kan? Karena yang madu yang ada buihnya itu kan tadi kan basah dan kering gitu ya. Nah, kering dan basah itu salah satu tandanya adalah orang itu badannya itu banyak daging gitu ya. Masih gemuk. Nah, jadi minumnya jangan yang nggak ada busanya, yang ada busanya. Wah, ini bahaya nih buat produsen madu nih, jadi bisa tahu rahasia ini. Nih, tolong ya buat brand-brand madu kalau mau diskusi dengan kita, belajar ke sini. Iya, nggak semuanya itu ilmu ada di buku, udah ada di Al-Quran semuanya. Gitu. Dan satu mungkin sebelum closing, Bang, mungkin juga penikmat channelnya Sinau Rasa pengen tahu nih, penasaran kitabnya apa sih Kiai? Kalau untuk yang tadi Kiai sampaikan tuh, ini gitu. Justifikasi kitabnya. Itu yang tadi saya sampaikan ini diambil dari kitab Ar-Rahmah Fiti Biwal Hikmah, karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi kitab
Imam As-Suyuti. Soheh ya Ulama itu besar ini As-Suyuti ini. Gitu ya. Jadi Ar-Rahmah fit Tibb wal Hikmah. Ini juga kitab yang dipakai oleh ulama-ulama Nusantara ini. Siap. Oke. Mungkin nanti ada kajian khusus ya untuk ini ya dibahas. Oke, ini karena kita mungkin kajiannya ada di next episode karena kita sekarang lagi menghadapi COVID yang ngerawis-wis ini gitu kan ya. Dan ini udah ada jelas justifikasinya, kita bukan tukang obat ya kan, tapi ini benar-benar kita ada justifikasinya dan ada sensi juga. Oke, mungkin terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Kita akhirnya jadi tahu tentang madu. Semoga nanti dari apa yang kita sampaikan ini dan juga sudah disahkan oleh Kiai Haji Irfan Zidni perihal manfaat dari madu tersebut buat teman-teman yang masih belum tahu dan pengen lebih tahu lagi tentang banyak hal, itu bisa langsung cek di podcast Masalah dan Doa yang ada di Spotify, or bisa langsung cek di YouTube-nya, itu di YouTube-nya Sinau Rasa, Sinau Rasa digabung ya, Sinau Rasa, or bisa langsung pengen tahu produknya apa aja sih, atau bahkan bukunya apa aja sih, dan ada edukasi tentang apa lagi sih, itu bisa langsung cek di www.falakruhani.com atau langsung bisa cek ke admin di 0811 889 308. Oke, terima kasih Kiai. Semoga selalu disehatkan, semuanya selalu disehatkan, stay safe ya kan, be safe, stay healthy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.